Shalom, selamat datang di Chapel Malam STTB 2 Jakarta. Selama mengikuti ibadah ini, dimohon untuk melakukan rename di Zoom Anda dengan format nama prodi, urutan absensi, spasi nama lengkap Anda. Dimohon untuk tetap membuka kamera. Jika Anda mengalami kendala teknis, Anda dapat memberitahukannya di kolom chat dan ditujukan kepada everyone. Mohon untuk tidak membuka mic Anda selama ibadah ini berlangsung. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat bergabung di Chapel Malam perdana di semester ganjil ini. Terkhususnya saya ingin menyapa para Bapak Ibu baru, Bapak Ibu angkatan baru maksud saya. Selamat bergabung Bapak Ibu, wajah-wajah baru. Eh, apa kabarnya nih Bapak Ibu? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, karena Tuhan Yesus juga selalu menyertai para hamba-hambanya yang mengasihi Tuhan, yang merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, perkenalkan, nama saya Friska Luciana Tarmunan. Saya akan menjadi host pada Chapel Malam ini. Sebelum memulai, saya akan bacakan para pelayan yang akan bertugas untuk melayani dalam Chapel Malam pada tanggal 24 Agustus 2023, yaitu WL dan PPW akan dilayani oleh Bapak Stefan Maijuk, multimedia oleh Ibu Yemima, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Budi Sastra Diputra, doa syafaat oleh Bapak Samsu, dan doa berkat oleh Bapak Budi Sastra Diputra. Nah, mari Bapak Ibu, kita bersatu hati untuk berdoa untuk mulai chapel malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, sangat baik dan teramat baik ya Bapa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ini kami hamba-hambamu datang untuk bersekutu dan berunity, menaikkan doa, pujian, dan penyembahan kami. Sebelumnya ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan Yesus, dan layakkan kami untuk masuk gunung kudus-Mu. Kami berikan hati kami, jiwa kami, dan roh kami ya Tuhan Yesus. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan Yesus melawat kami, Tuhan Yesus menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terjadi pemulihan ya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, dan yang beban berat diberikan kelegaan dan pertolongan oleh-Mu ya Yesus. Dan kiranya doa, pujian, dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati para hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan chapel malam ini. Penuhi dengan urapan-Mu Tuhan, dengan hikmat-Mu dan juga dengan roh-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Budi Sastra Diputra yang akan membawakan firman Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan membuat kami semakin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Bahkan doa, pujian, penyembahan, bukan hanya moto kami di bulan Agustus ini ya Bapak, tetapi sungguh-sungguh menjadi gaya hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan Yesus, penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami siap memulai chapel ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, malam ini kita masih bisa bertemu meskipun secara virtual. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap kita yang haus, Tuhan akan memberikan kepada kita kepuasan dalam hadiratnya malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji-muji Engkau. Kami akan menyembah Engkau ya Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari naikkan sekali lagi, katakan
ajarku berdiam, amin Tuhan, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, amin, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati. Sekali lagi, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, Tuhan, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam, Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh ya lama ya sendiri, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Hina lama ya sendiri, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Sebab berada dekat-Mu ya Tuhan adalah sesuatu yang prestisius dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Menjadi penyembahmu Tuhan. Oh, selama kami hidup, selama kami bernafas, kami mau terus memujimu, menyembahmu Yesus. Shikindara labata kara labayara labasandi. Haleluya. Hosana bagimu, Raja kami, Tuhan kami. Hinara labasandi. Oh, haleluya. Biar selama kami hidup, selama kami bernafas ya Tuhan, kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Stefan untuk PPW-nya, sungguh sangat luar biasa dan sangat memberkati sekali.
Kami merasakan hadirat Tuhan yang menyegarkan jiwa dan roh kami. Nah, tiba waktunya untuk kita menabur. Bapak Ibu dapat mempersiapkan taburan yang terbaik. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih-Mu Tuhan, untuk setiap berkat-Mu Tuhan, yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan ini. Dan Tuhan yang perkenankan persembahan ini ya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang memberi Tuhan, dan juga anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan Yesus di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang penuh syukur. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan ke Bank BCA dengan nomor rekening 2480472813 atas nama Vera M. Pardede atau Shalom Kasih Emanuela. Selamat memberi Bapak Ibu. Sambil menabur Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan-kegiatan yang ada di kampus yang akan disampaikan oleh Bapak Lawrence. Kepada Bapak Lawrence dipersilahkan. Ya, Shalom Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk kita semua, untuk kedepannya, ini masih minggu pertama, mungkin masih belum tahu format penamaan, nanti kedepannya bisa untuk membuat prodinya terlebih dahulu, untuk di terus tahun angkatan dan nama dari Bapak Ibu. Dan mengingatkan kembali kita, buat Bapak Ibu mungkin kelas malam bisa juga untuk bergabung untuk mengikuti doa siang yang ada di STTB 2 Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Untuk hari Kamis kita ada chapel jam 10.30. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Dan untuk buat Bapak Ibu yang mungkin tidak ada halangan untuk bisa menyalakan kamera ya Bapak Ibu selama kita beribadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya serahkan pada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu ditabur. Makasih Tuhan. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadow in the light of you. When I found the joy of the reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadow in the light of you, I worship you. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you.
is to love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Jesus, the reason I live is to love you, Lord. Sekali lagi katakan, I worship you, I worship you. Oh, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. The reason I live, oh, the reason I live is to worship you. The reason I live, the reason I live is to worship you. Saya serahkan kepada Pak Budi, silakan Pak. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kembali Engkau kumpulkan kami dalam chapel malam perdana ini bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, Kau terus memberkati perhimpunan kami. Kami telah memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kami kepadamu. Saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi pesan, kehendak, isi hatimu, supaya kami mengerti dan kami melakukannya dalam hidup kami, dan karenanya kami akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, kami percaya kami tidak akan sama dengan waktu kami sebelumnya ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat malam saudara sekalian yang ada dimanapun saudara berada. Saya percaya bukan hanya di Jakarta, tapi juga ada yang di luar kota dan ada yang di luar negeri, saudara. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat kita semua, saudara. Saya bersuka cita hari ini. Ya, puji Tuhan, hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara setelah lebih kurang setahun saya jarang, khususnya untuk mahasiswa yang sudah lama, yang sebelumnya, dan juga untuk mahasiswa baru. Sekali lagi, selamat berjumpa. Senang bisa bersama-sama dengan saudara. Malam hari ini, saudara, ini adalah chapel perdana kita untuk tahun ajaran baru 2023-2024. Dan sebagaimana kita biasa juga ada tema bulanan, maka kita tahu bahwa tema bulan Agustus tahun 2023 ini adalah pujian, penyembahan, dan doa gaya hidup bangkit dan jadi pemenang, saudara. Berapa banyak saudara adalah orang-orang yang bangkit dan jadi pemenang, ya, atau mau bangkit dan jadi pemenang? Saya percaya orang-orang yang bangkit dan jadi pemenang, gaya hidupnya itu adalah pujian, penyembahan, dan doa. Malam hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya secara khusus untuk menyampaikan tentang gaya hidup, pujian, penyembahan, dan doa di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Boleh ucapkan sama-sama, saudara, pujian, penyembahan, dan doa di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Saudara, ketika saya mempersiapkan materi ini, Tuhan ingatkan ada 3 hal di mana dalam kehidupan kita, saudara, ya kita hadapi. Yang pertama adalah
kita ini adalah manusia yang sangat terbatas ruang, waktu, dan kemampuan. Ya, jadi artinya kita nggak tahu yang ada di ruangan di sebelah kita, dimanapun saudara berada, mungkin ya ada, katakanlah saudara ada di rumah sekarang, di rumah sebelah apa yang terjadi kita nggak tahu saudara, itulah keterbatasan ruang kita. Ya, kita juga hanya bisa bergerak semampu yang ada di ruangan kita, yang lebih daripada itu kita tidak bisa mengetahui dan tidak bisa menguasai. Dan yang kedua terbatas waktu, saudara, kita nggak tahu nanti 1 jam ke depan ini akan terjadi apa, saudara. Ya, kita hanya bisa menduga, memperkirakan, tapi kepastiannya kita tidak tahu. Ya, mungkin ada yang orang-orang yang tanda kutip ya bukan yang normal begitu, saudara. Ya, yang namanya paranormal itu, mereka seolah-olah bisa melihat melebihi batas waktu yang ada. Tapi sesungguhnya itu bukan manusia yang normal. Ya, kita juga manusia yang sangat terbatas pada kemampuan, saudara. Ya, hanya terbatas pada apa yang kita pelajari, yang kita ketahui, terbatas pada posisi kita yang ada saat ini, ya semuanya sangat terbatas. Itu sebabnya, saudara, dalam kondisi manusia yang sangat terbatas ini, sebetulnya kita sangat memerlukan pribadi Tuhan yang tidak terbatas. Hal yang kedua, saudara, yang saya diingatkan adalah bahwa kehidupan kita sehari-hari ini, kita itu berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Ya, Paulus berkata bahwa perjuangan kita atau peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan yang levelnya itu, saudara, kalau saudara tahu itu ada level, ada lapisan-lapisannya, ada yang namanya penguasa, ada namanya pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat. Jadi levelnya banyak dan kita menghadapi semuanya itu tanpa kita sadari. Namanya kuasa-kuasa kegelapan, sifatnya, nature-nya adalah roh, saudara. Kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Kadang kita cuma bisa rasa-rasa seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan atau melawan kuasa-kuasa kegelapan yang hidupnya jauh lebih lama daripada kehidupan kita dan sifatnya juga kekal, saudara. Kita perlu pribadi Tuhan yang bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. Yang ketiga, saya diingatkan dalam situasi kondisi kita sebagai manusia, saudara, hari-hari ini khususnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara, kita itu berada dalam masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 itu mengingatkan, Paulus lebih kurang 2000 tahun yang lalu sudah bisa melihat dengan kondisi yang profetik bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Dipakai kata dalam bahasa Inggrisnya perilous time, ya. Kalau dalam bahasa aslinya, kalau saudara lihat di sana dikatakan masa yang ganas, masa yang bengis, saudara. Ya, kenapa? Karena manusianya. Dan bagaimana kita bisa survive dalam kondisi yang sukar seperti itu dengan kekuatan kita sendiri? Saudara, itu sebabnya kembali kita membutuhkan pribadi Tuhan yang memampukan kita bisa survive melewati masa-masa yang sukar ini. Nah, kalau kita renungkan, saudara, kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu ingin menolong, ingin melakukan mujizat, ingin mengerjakan perkara yang ajaib di dalam dan melalui kita, saudara. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya itu hanya dengan keterbatasan yang ada di dalam satu situasi kondisi tertentu yang kita alami. Dia tidak ingin kita dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, dan dia tidak ingin kita terhempas dalam situasi yang sukar, tapi dia ingin supaya kita survive dan bisa mengalami hal yang baik justru di dalam masa-masa yang sukar. Dan itu Tuhan ingin sekali, saudara, ya. Tuhan ingin menolong, melakukan mujizat, mengerjakan perkara yang besar di dalam dan melalui kita. Tapi gimana caranya, saudara? Ya, bagaimana caranya Tuhan menolong? Satu hal yang kita harus ketahui adalah bagian kita, saudara. Kita harus terhubung dengan Tuhan dan terkoneksi dengan surga melalui pujian, penyembahan, dan doa setiap saat dan dalam segala hal. Ini bagian kita, saudara. Ya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak terhubung dengan Tuhan, tidak terkoneksi dengan surga, ya habis kita tergilas dengan hal-hal yang tadi di awal saya sebutkan, 3 hal tadi itu, saudara, ya. Kita terbatas, kita kalah dengan kuasa kegelapan, nggak bisa survive dengan dalam masa-masa yang sukar ini. Tapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, saudara, terkoneksi dengan surga,
Melalui apa? Melalui pujian, penyembahan, dan doa. Bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya sesekali, bukan hanya ya mungkin pada waktu tertentu, tapi setiap saat dan dalam segala hal, maka potensi Tuhan menolong, melakukan mujizat, mengerjakan perkara yang besar di dalam kita, melalui kita, itu akan sangat mungkin sekali, saudara. Ya, perhatikan baik-baik, ini adalah bagian kita. Nah, banyak orang mungkin tidak memperhatikan akan hal ini, saudara. Ya, dia menganggap enteng pujian penyembahan, mungkin dalam masa-masa seperti ya kalau kita online seperti ini, entah itu ibadah lewat YouTube atau mungkin ibadah lewat Zoom ini, banyak orang yang diam aja, saudara. Dia nggak ikut pujian penyembahan, dia nggak ambil bagian, nggak involve. Ya, itu membuat kita tidak terhubung ya dengan Tuhan, tidak terkoneksi dengan sorga, karena kita pakai jiwa, ya. Kita pakai lihat apa yang kita lihat, nggak terkoneksi dengan sorga, saudara. Ya. Nah, akibatnya, saudara, ya kita mengalami yang tidak tiga hal tadi itu, saudara. Ya. Dan yang luar biasa, iblis tahu akan hal ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, iblis tidak suka kita terkoneksi dengan surga, terhubung dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan doa, dan dia bikin sedemikian rupa sehingga kita tidak lakukan itu. Tapi sebaliknya, saudara, dia akan bikin sedemikian rupa sehingga yang kita lakukan bukan pujian, penyembahan, dan doa, apalagi setiap saat dan dalam segala hal. Dia bikin kita supaya kita mengeluh, saudara. Mengeluh, 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 mengeluh terus, saudara. Dan akibatnya ini makin jauh dengan Tuhan. Kita tidak terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan surga, kita makin jauh karena kita mengeluh-mengeluh. Nah, di dalam Cambridge English Dictionary, mengeluh itu gambarannya atau definisinya adalah ucapan verbal yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah atau tidak memuaskan, saudara. Ya, satu ekspresi ketidakpuasan atau kekesalan terhadap sesuatu. Jadi kita ngeluh aja, ya, aduh ini nggak enak, aduh ini terlalu lama, aduh panas, aduh, wah terus saja, saudara. Yang diucapkan itu keluhan, 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 ketidakpuasan, ada yang salah, tidak memuaskan, kesal, saudara. Itu yang terus diucapkan dalam kehidupan kita. Dan iblis tahu, saudara, makin sering dia bikin sedemikian rupa kita mengeluh, 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 maka makin jauhlah kita hubungan kita dengan Tuhan, dengan surga ini. Dan dia akan bisa masuk dalam kehidupan kita melakukan hal yang tidak baik. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang namanya Will Bowen. Dia adalah seorang founder Complaint Free Movement. Founder daripada gerakan bebas komplain, saudara. Ya, dan dia menulis buku A Complaint Free World karena dia punya satu kerinduan, dia kepengen sekali, saudara, ya, dunia ini bebas daripada komplain. Kenapa? Karena dia menemukan, saudara, dia melakukan survei dan dia menemukan rata-rata orang mengeluh itu, saudara, dikatakan antara 15 sampai 30 sehari, ya, 30 kali sehari. Coba kita evaluasi, ya, kalau mau jujur nih, saudara, ya, bangun pagi sampai kita tidur malam, mana lebih banyak, saudara, muji, menyembah Tuhan, berdoa, bersuka cita, ya, atau ngeluh, ya, bangun pagi, aduh, si kerja lagi, aduh, panas, aduh, terus saja, aduh, ya, di jalanan, aduh, macet lagi, aduh, ini orang nggak tahu diri lagi, aduh, terus saja semua diadu-aduin, saudara. Sampai kantor, aduh, kantornya pintunya belum dibuka, aduh, terlambat, aduh, terus bosnya begini, aduh, tugas banyak, aduh, semuanya, ya. Ya, kalau saudara nggak percaya, coba aja suruh pasangan saudara kalau di rumah, atau mungkin kalau ada orang tua, atau coba bilang, hitungin dong kalau saya mengeluh gitu, saudara. Atau saudara mengeluh, hitung, ya. Tapi rata-rata kita nggak ingat kita ngeluh, saudara. Kita cuma komplain, komplain, komplain. Nah, si Will Bowen ini rindu sekali nih, dunia ini nggak ada komplain. Nah, pada tahun 2006, saudara, dia mengadakan satu challenge, ya. Tahun 2006 itu Will Bowen challenge 250 orang untuk mematahkan satu kebiasaan yang merusak daripada komplain, ya. Dia tantang 250 orang ini, kalian mau nggak, ya, kita patahkan kebiasaan yang merusak ini, saudara, yang menghancurkan ini dari komplain-komplain dengan cara 21 hari berturut-turut nggak pernah ngomong, nggak pernah mengeluarkan satu kali komplain pun. Ya, saudara,
ditantang 250 orang ini. Nah, dasarnya apa, saudara? Karena dia mengerti. Dikatakan based on the simple idea that good things will happen for you in abundance if you can just leave your grumbling behind. Dia bilang kalau kamu meninggalkan semua yang keluhan-keluhan kamu, ya saudara, maka hal-hal yang baik itu akan datang, akan terjadi padamu berlimpah-limpah hal-hal yang baik itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata 250 orang ini ikut juga, ya. Bahkan kurang dari setahun ada lebih kurang 6 juta orang itu yang ikut ambil bagian challenge ini, ya. Mereka berusaha untuk bisa ikut challenge ini selama 21 hari itu tanpa komplain, tanpa kritikan, tanpa gosip. Dan akhirnya saudara, mereka bisa memiliki satu kebiasaan baru yang positif, saudara, ya, dari tidak komplain. Tapi yang luar biasa ini yang terjadi, saudara, ya. Ini hasilnya nih dari 21 hari tidak komplain. Dikatakan people have shared stories with Will. Si Will Bowen ini dapat cerita-cerita, ya, dapat kesaksian. Oh, yang chronic pain relief, ya, sakit yang kronis itu bisa sembuh, bisa dibebaskan. Relationships healed, ya. Hubungan-hubungan yang sempat rusak itu dipulihkan. Careers improve. Oh, saudara, karirnya meningkat, becoming an overall happier person. Jadi orang yang lebih berbahagia, saudara. Less pain, improve health, yang kesehatannya jadi meningkat. Tidak ada yang sakit ini, sakit kepala, sakit pinggang, sakit punggung, semuanya sakit, saudara, ya. Nggak ada lagi tuh. Satisfying relationship. Jadi hubungan sekarang juga jadi lebih enak, a better job. Kerjaan juga jadi lebih enak. Mungkin kerjaannya sama, tetapi bisa lebih enak gitu. And being more serene and joyous. Jadi lebih tenang dan juga dikatakan lebih bersukacita. Ini gara-gara apa, saudara? Nggak ada komplain, nggak ada kritik, nggak ada gosip, ya. Nah, bayangin ini secara dunia, saudara. Akhirnya dia bikin satu quote, ya, yang terkenal. Will Bowen ini bikin satu quote yang terkenal. Mungkin saudara sudah pernah tahu juga. Dikatakan, watch your thoughts for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become character. Watch your character, for it becomes your destiny. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ya. Bagaimana tadi dikatakan mereka kok bisa mengalami hidup yang baik itu, destiny, dimulai dari thoughts nih, saudara, dari pikiran, ya. Ketika kita mikirnya positif, ya, nggak ada komplain, mulai kata-katanya ini, words-nya itu mulai positif, lalu action-nya positif, dan akhirnya karena action itu 21 hari diterus-menerus. Saudara, dalam satu penelitian ada yang mengatakan dalam 21 hari continuously in a row, nggak ada putus-putus, itu akan menimbulkan habits. Nah, kalau kita udah punya habits, berulang-ulang kita lakukan habits kita, maka jadi karakter. Dan akibat karakter kita menjadi baik, maka semua yang kita alami juga baik, saudara. Waktu saya baca ini, terus kaitan kita tadi bicara mengenai kita mau punya gaya hidup pujian, penyembahan, dan doa di setiap waktu dan dalam setiap keadaan, saudara, saya bisa pikir, wah, ini bisa diklopkan nih, ya. Bagaimana caranya kita bisa punya habit itu, ya, gaya hidup pujian, penyembahan, atau bahkan karakter kita punya gaya hidup pujian, penyembahan, dan doa itu. Nah, we have to start with our thoughts, ya. Lalu become words, become actions, habit, character, and destiny. Ya, coba kita lihat. Kalau kita mulai dengan pikiran kita, saudara, ya. Mulai pikirkan kasih, kebaikan, kuasa, kebesaran. Nah, banyak orang, saudara, nggak bisa memuji menyembah Tuhan karena nggak dimulai dengan ini, thoughts-nya. Dia nggak mikirin, suruh nyanyi, suruh nyembah, gitu, nggak bisa. Karena dia nggak kepikir, saudara. Nah, mulailah dengan thoughts, pikirkan kasih, kebaikan, kuasa, kebesaran pribadi Tuhan. Ada banyak orang bilang, aduh Pak, saya nggak pernah ngalamin kebaikan Tuhan tuh. Saya nggak pernah ngalamin mujizat Tuhan. Oke, kalau saudara berpikir nggak pernah ngalamin kesembuhan, nggak pernah ditolong Tuhan, coba saudara renungkan, kalau bangun pagi, saudara masih bisa melek, masih bisa angkat tangan, masih bisa bangun dari tempat tidur, masih bisa makan pagi, saudara. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Satu kali seorang teman saya, adiknya ketika bangun pagi, saudara, dia bilang sama cicinya, Ci, tolong dong lampunya dinyalahin, karena biasanya kan kalau tidur malam lampunya dimatiin.
Cicinya kaget karena itu pagi-pagi udah terang, saudara. Kok dia masih bilang lampunya tolong dinyalain? Wah, barang dilihat, saudara, ternyata adiknya buta. Ya, nggak bisa lihat karena memang adiknya memang mengalami sakit dan pada waktu itu membawa kebutaan secara mendadak, saudara. Wah, dia sedih sekali, dia nangis. Ya. Satu kali saya juga pernah mengalami satu intimidasi di mana, saudara, ketika dalam 1 minggu itu saya 3 kali harus melakukan ibadah, melayani ibadah penghiburan, penutupan peti, saudara, ya. Bahkan pemakaman itu orang-orang yang meninggal tuh meninggal mendadak semua. Dan saya terintimidasi sehingga tiap kali kalau saya tidur malam saya kepikir besok bangun nggak ya kira-kira, besok bangun nggak ya. Nah, saudara, coba kita pikirkan itu aja dulu. Wah, Tuhan tuh begitu baik ya. Kalau saudara udah mau tidur atau bangun pagi atau dalam situasi kondisi yang nggak enak, saudara sedang mengalami satu situasi yang tertekan, coba saudara pikirkan dulu. Ya, mulai start with your thoughts first. Pikirkan kasih kebaikan, pikirkan. Nanti itu for they become words. Saudara akan mulai setelah mikirin, wah Tuhan tuh baik ya. Mulai dengan kata-kata akhirnya, Lord you are good. Gitu kan, engkau baik Tuhan. Engkau baik sekali. Nah kalau saudara udah mulai words, nanti akan become action. Jadi saudara mulai, ya tadi kita muji menyembah Tuhan enak sekali itu. Ya banyak lagu-lagunya yang mengatakan bahwa eh hidup untuk menyenangkanmu, untuk menjadi penyembahmu, saudara ya. I worship you. The reason I live is to worship you. When I gaze upon your loveliness, begitu luar biasa, saudara. Akhirnya kita bisa memuji menyembah Tuhan berbeda ya dengan yang tadinya kita cuma sekedar disuruh nyanyi, disuruh mungkin angkat tangan. It becomes actions ya. Kalau udah action, saudara, kita udah muji nyembah Tuhan, kita rasakan, wih, enak sekali. Nanti akan jadi habits. Ya. Habits kita akan tiap kali kita udah kebiasaan, misalnya, oh ada sesuatu kita mulai pikirkan dulu, mulai Tuhan kau baik. Lalu, Yesus engkau baik, atau apa saja ya. Kasih setiamu, atau terima kasih Tuhan, apa saja. Ya. Dan kita mulai habits loh, mulai jadi gaya hidup. Nah, di sini dia. Ya. Tapi kalau habits sudah diteruskan, jadi karakter, udah menyatu dengan hidup kita, nggak bisa dilepasin, saudara. Ya, wherever we are, what kind of the situation is, pokoknya dimanapun, apapun keadaan kita, nggak bisa nggak memuji menyembah Tuhan. Itu udah become karakter, saudara. Nggak ada tuh misalnya, aduh gue lagi nggak mood nih, lagi nggak enak. Nah itu masih baru action tadi, belum habits. Kalau habits ya mungkin sekali-sekali lah ya kalau lagi kondisi enak. Tapi kalau karakter dalam situasi kondisi apapun itu dia nggak bisa lepas dari pujian, penyembahan, dan doa. Dan kalau sudah punya karakter seperti ini, maka tinggal tunggu aja destiny-nya kita akan alami hidup yang berhasil, sehat, bahagia, dan berkemenangan, saudara. Ya. Nah, waktu saya renungkan ini juga, saudara, saya teringat dengan Daud. Ya. Bagaimana Daud itu juga seorang pemuji, penyembah yang disukai Tuhan, saudara, ya, disukai oleh bangsa Israel. Kita tahu bahwa Daud itu memang suka main kecapi, tapi bukan permainannya itu. Dia suka memuji menyembah Tuhan. Kita ingat waktu Raja Saul itu kerasukan, dicarilah seorang yang pandai main kecapi. Sebetulnya bukan main kecapinya, tapi yang suka memuji menyembah Tuhan, dan dipanggil Daud. Daud datang, sudah nyembah-nyembah. Akhirnya roh jahat itu yang daripada Tuhan itu keluar gitu, ya, yang diizinkan Tuhan masuk itu keluar. Kenapa? Karena waktu Daud memuji menyembah Tuhan itu, dia terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan sorga, dan hadirat Tuhan itu yang menyebabkan iblis itu tidak tahan, saudara. Nah, hari ini saya juga ingin ajak kita, saudara. Ini bagi saya, saudara, teori ini betul, ya. Kita bisa praktekkan, dan saya waktu lihat kehidupan Daud ternyata juga dimulai dengan thoughts, saudara. Kalau kita baca di sini ya, Daud mulai dia bisa menjadi penyembah yang demikian, dia mulai dengan thoughts-nya. Ya, coba saudara perhatikan. Mazmur 103 ayat 1-5 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan ini merupakan gambaran ingat-ingat gitu, saudara. Ingat dengan bicara mengenai thoughts, mengenai pikiran, ya. Ingat-ingat, apa sih yang harus diingat? Ini, kebaikan.
mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala sakitmu, menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya, start with thoughts. After thoughts, Daud itu juga mulai ada words-nya. Dikatakan mudah-mudahan kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Jadi dari thoughts itu dia mulai mengucapkan, saudara, ya, di Mazmur 18 ayat 15. Dan di ayat 8-11 apa yang dia ucapkan? Dia mulai ucapin Taurat itu sempurna, loh, Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh, ya. Memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dan dia ucapkan ini, saudara, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada. Dia ngomong, dia ucapkan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ya memang dituliskan, tapi dia mulai dengan ucapan itu, saudara, ya. Dan dari words ini mulai kemudian menjadi actions, ya. Apa actionnya? Kalau kita lihat Mazmur 109 ayat 30 dan 138 ayat 1-2 dikatakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Aku hendak memuji-muji dia di tengah-tengah orang banyak. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Jadi Daud mulai actionnya, saudara. Waktu dia actions, apa yang terjadi? Dia mulai meningkatkan menjadi habits. Ya. Kalau saudara lihat di sini dikatakan Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, saudara. Ya, dia udah jadi habit. Nggak cuma satu kali aja. Dan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya. Udah jadi habit, dia jadi karakter, saudara. Saudara lihat, ya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ini dia nih, saudara, karakternya. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Kalau dia nggak jadi karakter, dia males. Ya. Mestinya jiwaku bangunkanlah aku gitu. Karena tapi justru Daud itu mau membangunkan fajar, saudara. Ya. Bukan fajar yang membangunkan dia, bukan gambus dan kecapi yang membangunkan dia, tapi dia yang membangunkan, karena itu sudah terinternalize, sudah menjadi karakter, ya. Dan yang terakhir, apa yang dia alamin, saudara? Dia mengalami destiny-nya dari Tuhan. Sekarang aku tahu, ya, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Ternyata demikian, saudara, ya. Teori daripada si Will Bowen ini, ya. Saya berdoa saudara dapat inspirasi untuk bikin tesis atau bikin skripsi lewat presentasi ini. Nah, kalau saya rangkum, saudara, maka sebagai orang-orang yang bangkit jadi pemenang, mari kita miliki gaya hidup memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan di setiap waktu dalam segala keadaan. Berapa banyak yang mau memiliki gaya hidup ini, saudara? Ya. Muji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama, pikirkan tentang Tuhan. Ya, belajar nih, saudara. Kedua, mulai ucapkan tentang Tuhan. Tiga, mulai melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Yang keempat, jadikan pujian penyembahan itu kebiasaan dan gaya hidup. Nah, mulai dari pikirkan dulu ya, saudara. Kalau nggak mungkin nih sampai di sini. Mulai ucapin, mulai melakukan. Jadikan pujian. Lalu jadi karakter, saudara. Kalau udah jadi karakter, maka kita akan menikmati kehidupan yang baik, sehat, bahagia, dan berkemenangan. Ya, DNA sekolah kita adalah pujian, penyembahan, dan doa. Ya, restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Biarlah lewat malam hari ini saudara menangkap sesuatu dan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang memiliki gaya hidup pujian, penyembahan, dan doa setiap saat dan dalam setiap keadaan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, apa yang menjadi pesan kehendak isi hatimu, hamba-Mu telah sampaikan. Hamba-Mu berdoa seberapa banyak anak-anak-Mu yang menangkap, biar mereka bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya dalam hidup mereka. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang memiliki gaya hidup, pujian, penyembahan, dan doa di setiap saat dan dalam setiap keadaan. Kami mau mulai belajar memikirkan tentang Engkau,
mengucapkan Tuhan sesuatu tentang Engkau, mulai menaikkan pujian, penyembahan, jadi action kami, menjadi habit kami Tuhan, dan bahkan menjadi karakter dalam hidup kami yang tidak bisa terpisahkan oleh apapun juga. Dan pada akhirnya kami akan mengalami destiny, satu kehidupan yang baik, yang sehat, yang bahagia, dan berkemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa buat bangsa kita Indonesia, kita berdoa buat kampus kita berdoa juga pemimpin-pemimpin kita, Bapak rohani kita, dan mari tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan kami untuk berada di jalur Tuhan. Kami terkoneksi dengan sorga, kami ada di dalam ruang lingkup Allah itu sendiri. Buat kami terus kuat ya Allahku, supaya kami tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu melalui hamba-Mu, terus memberkati Tuhan hamba-Mu, supaya terus memberikan sesuatu yang baru dari Allah untuk kami menjadi kuat dalam kehidupan ini. Terpuji nama Bapa kekal selamanya, dan malam hari ini secara khusus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, negara yang kami sayangi Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan terus ada pada bangsa ini, terus memberkati bangsa ini, terjadi sebuah pemulihan di bangsa ini. Bahkan kebenaran-Mu, kabar baik itu sampai terus di setiap bagian dari bangsa ini, warga negaranya, penduduknya, di kota, di desa. Tuhan terus membawa kebenaran ini Tuhan melalui kehidupan kami orang yang percaya. Bapa, secara khusus malam ini berdoa buat pemimpin kami, buat presiden kami, wakil presiden kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Tuhan terus menolong hamba-Mu ini, terus menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, terus membawa bangsa ini maju, dan bangsa ini menjadi menikmati sebuah anugerah dan karunia Tuhan yang luar biasa. Membawa Tuhan juga seluruh aparat yang ada, aparat keamanan, TNI, Polri, Tuhan menolong memberkati seluruh pemimpin-pemimpin negara Tuhan, dari pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan akan memberkati, dan biarlah bangsa ini semakin hari semakin mengenal siapa Yesus Tuhan yang kami sembah, dan semua akan bertekuk lutut mengakui bahwa Engkaulah Allah dan Tuhan Juru Selamat kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi bangsa ini, memberkati tanahnya, memberkati lautnya, memberkati semua yang ada, yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kami untuk bangsa ini. Bangsa ini bergerak maju, bangsa ini menikmati kemurahan-Mu, dan Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak disuka, memberkati juga Tuhan Civitas Akademika STTB2 ini Tuhan, memberkati semuanya, memberkati Pak Budi sebagai ketua, memberkati para wakil 1, 2, 3 Tuhan, para Kaprodi, Sespro, dosen-dosen yang ada, staf Tuhan dan security, dan seluruh Tuhan yang bergerak dalam pendidikan ini Tuhan, kami berdoa biar Tuhan mampukan hamba-hamba-Mu Tuhan, biar terus mempersiapkan banyak orang melalui kampus ini Tuhan, tempat pendidikan ini, supaya setiap orang dipersiapkan untuk boleh pada waktunya nanti akan keluar untuk menyampaikan kebenaran, kabar sukacita itu, kabar baik itu, sehingga semakin banyak orang yang menjumpai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lengkapi terus Tuhan hamba-hamba-Mu dalam mempersiapkan semua kebutuhan bagi pengembangan kampus ini. Kami percaya juga Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu secara khusus. Kami percaya Tuhan, biarlah pewahyuan dari Tuhan, kebenaran dari Allah, biar turun kepada hamba-Mu, bahwa hal-hal yang baru akan disampaikan, hal yang gak kami mengerti diungkapkan melalui hamba-Mu, dan semakin banyak Tuhan orang yang mendengar tentang kebenaran yang daripadamu, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak orang kembali kuat Tuhan dan bangkit untuk menjadi pemenang karena melalui hamba-Mu yang Tuhan berikan kemampuan, pengertian, dan bahkan pengurapan yang khusus. Terima kasih Bapak. Apa yang dikerjakan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, Tuhan terus memberkati dan menguatkan dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak untuk Yayasan
di Daskalia Global buat Bapak Sutadi Rusli, Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Bawa terus dalam pemahaman, pengertian, dan juga rencana-rencana yang akan dibuat hamba-Mu bersama dengan tim dari hamba-Mu terus Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu juga banyak hal yang dilakukan untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua Tuhan, mahasiswa yang ada pada malam hari ini, yang baru datang Tuhan, yang baru bergabung dalam pendidikan bersama di STTB 2 ini, Tuhan memberkati kami semua. Dan kami juga yang terus bersama untuk belajar. Kami percaya Tuhan mengurapi kami, ya Roh Kudus tolong kami, supaya kami tidak sekedar mendapat pengetahuan, tetapi kami mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Kami mengalami kekuatan dan pengertian bahwa menyembah, pujian, doa, dan penyembahan itu ada pada kami. Terima kasih Bapak, itu menjadi sebuah habit bagi kami, sebuah kehidupan yang baru, yang bukan sekedar sebuah kebiasaan, tetapi sebuah kerinduan sebagai sebuah karakter dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya kehidupan kami akan semakin bergerak maju ke depan. Kami semakin menikmati sebuah persekutuan dengan Tuhan. Kami akan semakin intim dengan Tuhan, karena kami tahu ada Roh Kudus yang terus memimpin kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya kami akan terus menikmati anugerah Tuhan yang hebat di waktu-waktu yang akan datang di dalam anugerah-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri chapel ini, kami terus rindu Tuhan, menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Kembalilah ke proses belajar mengajarmu malam ini, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun menyertai saudara sekalian saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemputi awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin. Selamat malam, selamat melanjutkan proses belajar mengajar saudara. Terima kasih telah mengikuti Chapel Malam STTB 2 Jakarta. Tuhan memberkati semua hamba-hambanya yang sudah melayani. Selamat melanjutkan perkuliahan, Tuhan Yesus memberkati.